Yang pertama ini ada bakteri autotrof. Nah, ini masih ingat ya apa itu autotrof? Ini autotrof, ya kan? Kan jadi kalau makhluk hidup kan ada autotrof ini fungsinya apa ini? Autotrof berarti makhluk hidup yang bisa ini menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau dengan bantuan cahaya, maka nanti prosesnya disebut dengan fotosintesis. Kalau dengan bantuan zat kimia, berarti disebut dengan kemosintesis. Nah, yang bisa berfotosintesis berarti ini adalah kingdom plantae atau tumbuhan yang punya klorofil ya. Ini yang berklorofil. Alga juga bisa, kloropita atau alga hijau itu kan punya klorofil juga. Berarti dia juga bisa berfotosintesis. Kalau yang kemosintesis berarti ini membutuhkan zat kimia ya, zat-zat kimia tertentu untuk membuat atau menghasilkan produk sendiri. Oke, ini jadi judulnya udah tahu ya, autotrof. Oh, berarti kalau autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri, gitu ya. Lanjut. Boleh ini kalau mau dibaca juga boleh. Ini bakteri autotrof adalah membuat makanan sendiri. Oh, berarti ini bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dari senyawa anorganik. Nah, termasuk ya bakteri memerlukan energi untuk membuat makanan. Energi tersebut didapat energi tersebut didapat dari cahaya atau reaksi kimia. Bakteri ini mengubah komponen karbon seperti CO2, air, dan hidrogen sulfida menjadi komponen organik. Kemudian di bawahnya ini ya, tadi ada dua tadi yang sudah kita bahas, ada bakteri fotoautotrof, ada juga bakteri kemoautotrof. Jadi tergantung sumber zat anorganik yang digunakan apa tuh. Kemudian ini ya, tadi kalau yang foto itu artinya cahaya ya, ini foto itu artinya cahaya. Maka dia menggunakan cahaya. Bekerja persis seperti fotosintesis ya. Jadi bakteri itu ada juga yang mempunyai zat hijau daun. Yang tidak tergantung tersediaan oksigen atau tidak. Kemudian yang kemoautotrof ini misalkan nih ada dilakukan dengan menggunakan molekul karbon dari karbon dioksida, hidrogen sulfida ya, metana dan juga sumber lain. Contoh nih bakteri yang metana nih ya. Metana itu contohnya ada namanya bakteri metanogen yang hidup di usus sapi. Ya, di usus sapi itu ada namanya bakteri metanogen. Jadi dia hanya bisa menghasilkan gas, misalnya gas metan ya kan, fermentasi itu kan gas metan itu hasil sampingnya. Ini enggak salah jatah Mbak, soalnya di jadwal hari ini itu kimia. Oh enggak, Mbak, ini jadwalnya benar kan ya Mas ya? Ini enggak salah jadwal kan Mbak? Soalnya di jadwal hari ini itu kimia. Oh, itu tipe aja. Kakak Miminnya tipe, jadi enggak apa-apa. Mbak rasa gede-gede. Tipe ya, itu tipe. Ya, tipe. Itu ya, jadi benar hari ini biologi ya, Vivi. Kita lagi lah Vivi. Ya, oke. Lanjut yang berikutnya. Benar ya, berarti ya. Bakteri yang tidak dapat melakukan asimilasi karbon menggunakan cahaya dan energi kimia adalah di sini ada yang namanya bakteri Sulfolobus, ada Clostridium, Nitrobacter, Nitrosomonas, ada Methylomonas. Yang mana dari kelima bakteri yang tidak menggunakan cahaya ataupun energi kimia?
Gitu ya. Yang mana ini? Baiki. Kalau dari namanya kan kelihatan ya, ada nama bakteri Sulfolobus. Berarti ini adalah bakteri yang menggunakan zat kimia berupa sulfur ya, sulfur gitu. Kalau Clostridium ada Clostridium. Kalau Clostridium dia sifatnya heterotrof ya, heterotrof karena dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri nih. Dia bersifat parasit ya, jadi dia bisa menyebabkan beberapa penyakit. Terus Nitrobacter sama Nitrosomonas ini adalah bakteri nitrogen atau nanti yang berperan dalam proses nitrifikasi. Yang Nitrobacter itu akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Ya, kalau Nitrosococcus itu dari amonia dirubah menjadi nitrit. Gitu. Tuh ya, kalau Methylomonas berarti ini gas apa? Gas metan ini ya. Metanotrof. Ini bakteri metanotrof. Dia nanti salah satunya menghasilkan gas metan. Jadi jawabannya yang B. Clostridium. Selanjutnya nomor berikut nomor 47. Kita kasih nama dulu ya. Nomor 1 namanya apa? Ada yang masih ingat ini? Iya. Ginjal ya, ini ginjal. Di bagian ginjal itu ada nefronnya. Nefron untuk menyaring atau filtrasi darah. Nah, ini namanya nefron ya, nefron. Tuh. Nomor 1 namanya apa? Kasih nama dulu ya di sini ya. Ada yang tahu nomor 1 ini? Ini ya, agak pecah gambarnya. Ini nih, yang ini tuh ini. Nah, ini. Namanya apa? Kumpulan dari pembuluh darah yang ada di sini namanya. Pintar, glomerulus. Kemudian nomor 2 ini berarti tubulus yang dekat dengan Vivi, Zia, benar ya. Kemudian yang nomor 2 ini tubulus yang dekat dengan glomerulus, namanya apa? Tubulus. Ini tubulusnya kan ada 3 ya. Tubulusnya yang ada di sini sama di sini, ya kan? Iya, betul. Tubulus contortus proxima atau TKP. Ya. Kemudian yang ketiga berarti yang di sini ya. Gambarnya Kali enggak ya ini gambarnya. Oh, ini berada ke sini ya. Terus ini kan porosnya gini masuk. Nah, ini ya tahapnya. Yang nomor 3 namanya apa? Ini berarti tubulus setelah lengkung Henle sini. Namanya tubulus contortus. Ya, betul, distal. Yang nomor 4 yang membungkus glomerulus namanya apa ya? Yang membungkus glomerulus. Apa, Vivi? Yang membungkus glomerulus. Jadi kan glomerulus itu kan nanti dibungkus ya. Bagus. Kapsula Bowman. Oke, Nadine masih ada. Nadine sama Vivi. Oke. Ini namanya kapsula Bowman. Nah, struktur glomerulus sama kapsula Bowman itu disebut dengan badan Malpighi. Jadi satu kesatuannya ini ya. Kalau kotak ini disebut dengan badan Malpighi. Nomor 5 ini sawahnya nanti akan masuk ke dalam pelvis. Namanya tubulus. Ada yang tahu? Kapsul Bowman nggak sih?
Terus kalau yang nomor 5, sekarang nomor 5. 5. Yang di sini. Sini set, nanti dia masuk ke pelvis sini. Tempat pengumpulannya. Oh ya, bagus. Cahya Fatima, colectivus, tubulus, colectivus ya. Jadi nanti dia akan masuk. Nah, yang ditanyakan adalah proses perpindahan molekul glukosa ke darah terjadi pada struktur yang mana? A, B, C, D atau E? Kan udah tahu namanya nih sekarang. Nah, glukosa ini di mana, Dek? Glukosa itu di bagian mana? Glomerulus, TKP, TKD, kapsula Bowman atau tubulus collectivus? Nomor 1, Nadine. Nah, coba nih ya, tambahin lagi ini. Nah, kita ingat kembali yang namanya proses pembentukan urin. Nih, sini ya. Ini di sini ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama disebut dengan yang pertama ya, warnanya hijau lah ya. Yang pertama disebut dengan filtrasi, filter, berarti apa? Saringan. Ini proses penyaringan. Proses penyaringan itu terjadi di bagian glomerulus. Nanti dia akan menghasilkan yang namanya urin primer. Ya, yang pertama. Yang kedua, tahapnya disebut dengan reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Berarti terjadi proses penyerapan kembali yang terjadi di mana? TKP. Ini ya TKP ya. Nanti hasilnya habis primer apa? Berarti urin sekunder. Yang ketiga adalah tahap augmentasi. Penambahan zat yang kiranya dia beracun untuk tubuh ya. Belum naik tuh ini turunkan ini. Oke, yang augmentasi itu terjadi di mana? Di TKD. Berarti hasilnya apa ini? Urin sesungguhnya. Jadi urin yang sudah dikeluarkan nanti. Nah, yang pertama, filtrasi. Yang disaring kira-kira apa ya? Zat ya atau molekul besar yang nanti disaring. Ginjal itu fungsinya untuk nyaring apa? Ginjal, pintar. Jadi di glomerulus itu ada proses penyaringan darah dan juga penyaringan protein. Jadi molekul besar yang nggak boleh lewat atau tidak boleh terkandung di urin primer. Itu udah nggak boleh ya, karena udah kesaring nih. Nanti kalau misalkan ada darah yang bisa masuk ke urin primer, ini disebut dengan penyakit hematuria. Nggak usah diuji ya, kan kelihatan urinnya warnanya merah, berarti ada darahnya, berarti ada kerusakan di bagian glomerulus. Yang berikutnya yang protein juga nggak boleh lewat ya, jadi di urin primer nggak boleh ada protein. Kalau sampai ada protein terkandung di situ, berarti nanti penyakitnya namanya apa? Kandungan proteinnya adalah protein albumin yang di putih telur itu loh ya. Namanya penyakitnya berarti albuminuria, betul. Proteinnya albumin, berarti penyakitnya nanti namanya albuminuria. Nah, cirinya selain bisa diuji menggunakan reagen Biuret, bisa juga ditandai dengan banyak busa. Jadi ketika urinnya dikeluarkan itu banyak busanya. Nah, itu berarti bisa ada kandungan protein yang ikut keluar bersama urin. Yang berikutnya reabsorpsi, penyerapan kembali. Berarti zat yang masih digunakan tubuh, yang masih bermanfaat itu akan diambil lagi
diserap kembali karena mau digunakan lagi ya. Salah satunya adalah glukosa. Kalau urinnya mengandung glukosa berarti penyakitnya namanya apa? Urinnya ada glukosanya tuh, berarti namanya apa? Iya, diabetes, betul. Diabetes mellitus. Ini kekurangan hormon insulin yang dihasilkan di pankreas. Nah, ada juga diabetes satu lagi namanya diabetes insipidus ya. Kalau insipidus ini kekurangan hormon antidiuretik hormon. ADH itu dihasilkan di bagian otak, di bagian hipofisis anterior. ADH itu posterior. ADH itu di hipofisis posterior ya. Sama dengan hormon oksitosin yang untuk kontraksi ketika melahirkan. Nah, kemudian yang augmentasi ini adalah penambahan zat-zat yang dia tidak berguna untuk tubuh. Dia biasanya akan dihasilkan di hati ya, karena hati kan tempat untuk apa? Hati itu tempat apa? Tempat untuk detox atau untuk menetralkan racun ya. Jadi yang dibuang di sini ada pewarna urin, namanya apa? Pewarna urin. Ada yang tahu pewarna urin namanya apa? Apa? Nadine, boleh lagi loh. Vivi masih di situ ya. Ya, pewarna urin nih namanya apa? Pewarna urin disebut dengan kan pewarna feses itu sama. Dia menggunakan apa? Disebut dengan bili. Ya, ini clue-nya loh, bili. Wah ya benar, bagus Nadine, Pipi. Bilirubin. Nah, bilirubin ini adalah zat hasil perombakan sel darah merah yang udah rusak atau yang udah tua. Kemudian ada urea, ada juga amonia. Nah, untuk ketiga ini semua dibuang ya, masuk ke urin, dibuang karena dia sifatnya racun atau enggak berguna. Gitu ya. Bisa ya ini ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, tadi di soal mana di soalnya? Di soal ini ada apa, Dek? Ada molekul glukosa. Berarti glukosanya terjadi di mana tadi? Berarti di mana? A, B, C, D atau yang E? Yang tadi glukosa di mana tadi yang ada glukosanya ya? Nih, ya poinnya di glukosa ya. Di mana, Dek? Yang tadi glukosa, iya betul, ada di TKP, tubulus contortus proximal. Ini tadi kan? Nih ada glukosa. Jadi dia nanti kalau glukosa itu harusnya akan dibuang atau akan diserap kembali, kok dibuang? Diserap kembali oleh darah ya kan, bertukar, masuk lagi. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut di nomor 48. Kelihatan nggak ya gambarnya, ini grafiknya kelihatan ya? Ini ada semak belukar bacanya, Dek. Ini semak belukar, padang rumput, tegakan pinus, tegakan puspa. Ini ada ini apa nih? Lama waktu, dalam waktu menit ya, ini menit. Dicetain ya, karena satuan waktunya ini menit. Ini menit. Tuh. Menit ya satuannya, berarti ini 68,7 menit, 225 menit. Nah, coba kan jawab yang ini sudah, jawab yang mana nih? Perhatikan tabel penggunaan ruang oleh 3 spesies rusa. Ini ada 3 jenis rusa, yaitu ada rusa, nah ini ada rusa, kurang jelas ya ini. Rusa 1, rusa 2, rusa 3, ini kelihatan nih rusa papal, ini rusa timur,
Oh, bawean, bawean. Ini rusa bawean. Yuk, jelasin lagi ya. Rusa bawean nggak sih? Bawean. Nah, ini rusa timur. Ini rusa total. Total. Ini rusa ya. Rusa. Oh, jadi ada 3 jenis rusa di sini. Ada rusa bawean, rusa timur, sama rusa total. Nah, kira-kira mana berdasarkan info tabel tersebut, pilihlah pernyataan yang tidak tepat. Oh, kita berarti malah cari yang salah. Coba deh. Coba dilatih untuk membaca tabel dan grafik. Ini tabel ya. Kira-kira yang mana yang salah, yang tidak tepat? Berarti caranya gini ya, kita lihat dulu. Oh, rusa timur lebih sering bertemu dengan rusa total di padang rumput. Kita lihat rusa timur sama rusa total itu di padang rumput. Padang rumput mana padang rumput? Benar, sering ketemu, benar ya, karena dia lama nih di sini. Di padang rumput kan lama. Kalau lama kan berarti kemungkinan bertemu interaksinya juga lebih besar ya. Berarti kalau yang A benar, kita kan cari yang salah. Itu ya caranya. Coba yang mana berarti ini berarti benar. Kita cari yang salah. Yang mana dia berarti? Yang C, ketiga jenis rusa paling jarang bertemu di tegakan puspa. Ketiga berarti tegakan puspa itu yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Ini paling jarang kan ini ya. Waktunya emang sedikit kan, bener kan, jarang karena waktunya paling sedikit kan. Ya kan? Kalau yang C benar. Karena jarang itu berarti karena waktunya dia berada di apa? Tegakan puspanya mereka cuma sebentar aja. Jadi kemungkinan ketemunya sedikit, ya kan, jarang. Yang D, rusa total lebih menyebar di tipe habitat yang ada. Rusa total, mana rusa total? Rusa total ini, ya kalau dilihat dari waktunya, dia nggak menyebar karena dia seringnya di mana? Cenderung sering di sini nih. Cenderungnya sering di padang rumput. Ya, jadi ini salah karena ini kalau menyebar kan berarti rata ya waktunya ya. Kurang paham ya, Mbak. Gimana, bingung ya? Bingung yang mana? Jadi ini kita tuh melihat kemungkinan. Jadi kemarin kan ada soal kayak gini ya, Dek ya. Jadi kita lihat nih, di sini kan ada waktu, ya kan? Coba kita pahami dulu ya, kita pahami. Ini ada tipe habitat, di sini ada waktu. Nah, waktu itu kan menunjukkan lamanya dia berada di tempat itu. Misal nih ada di rusa bawean. Rusa bawean itu di semak belukar sekitar 68,7 menit aja. Kemudian di padang rumput itu 259,5 menit. Berarti rusa bawean itu lebih lama berada di padang rumput. Gitu ya. Paham ya? Jadi pada dasarnya ketiga jenis rusa itu paling lama ada di padang rumput. Dilihat karena waktunya di sini paling lama. Ya kan? Waktunya paling lama kan? Berarti kan kemungkinan dia juga akan sering ketemu. Kan lama di situ kalau kayak kalian nih. Misalkan sering kalau di kelas ya, misalkan sering di kantin. Tuh, teman kalian juga sering di kantin. Kan kalau kalian sering atau lama di kantin kan berarti kemungkinan bertemu dengan yang lain kan lebih sering juga. Ya kan? Gimana, Vi? Bingung nggak, Vi? Kalau yang D salah karena rusa total lebih menyebar. Sebenarnya nggak lebih menyebar karena ini dia si rusa total itu di semak belukar cuma 51 menit. Di padang rumput paling lama.
Ya kan? Ditegakkan Pinus sebentar, ditegakkan Puspa juga sebentar. Nah, gitu ya. Oke, bagus. Jadi ini salah, harusnya Nusantara lebih menyebar nih, bukan lebih menyebar nih, salahnya lebih menyebar, tapi dia cenderung lama di padang rumput. Kan gitu ya kan, karena waktunya paling lama tuh di padang rumput, jadi dia salah gitu, karena kita cari yang tidak tepat. Oke, gitu ya teman-teman semua. Lanjut yuk di nomor 49. Etanol dari bahan lignoselulosa, tantangan menuju komersialisasi. Bioetanol, pernah dengar ya namanya bioetanol ya? Oke, kita lihat pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tahap hidrolisis dapat dilakukan secara enzimatis yang bertujuan untuk memecah. Nah, kalau tanpa membaca tadi teksnya, coba bisa nggak? Yang namanya hidrolisis itu apa tadi? Hidrolisis, ya kan? Yang namanya hidrolisis apa? Hidrolisis yang mana? Hidrolisis secara enzimatis, tujuannya untuk apa nih? Yang mana? Kalau glukosa menjadi etanol, tahapnya namanya apa, Dek? Glukosa menjadi etanol. Kan kita kemarin belajar asam basa. Hidrolisis ya, asam basa ya, secara kimia gitu ya. Ini kok jadi kebanyakan kayak kimia-kimia gitu ya, Dek? Kalau glukosa menjadi etanol, kemarin kita pelajari di respirasi seluler, itu kan ada yang menggunakan oksigen, ada yang enggak, ya kan? Nah, ini glukosa menjadi etanol itu tidak pakai oksigen. Maka tahapnya disebut apa? Tahapnya kalau pakai oksigen kan aerob, kalau nggak pakai anaerob. Nah, anaerobnya di sini disebut dengan apa? Anaerobnya ini anaerob ya, anaerob. Ini kan anaerob itu, nah itu dia. Jadi kalau respirasinya kan secara anaerob. Nah, macamnya ini betul sekali Vivi sama Rausan. Ini yang disebut dengan proses fermentasi. Jadi fermentasi etanol atau alkohol ya. Oke, kemudian yang B, selulosa menjadi glukosa. Nah, ini tadi yang disebut dengan tahap hidrolisis di dalam proses pembentukan bioetanol ya. Iya, berarti yang respirasi anaerob udah pasti, enggak mesti Dek. Yang namanya respirasi itu belum tentu fermentasi. Ini ya maksudnya respirasi anaerob itu belum tentu dia fermentasi. Tapi kalau fermentasi pasti respirasi anaerob. Ini fermentasi gitu ya kan. Ini macamnya. Tapi kalau fermentasi itu mesti anaerob. Tapi kalau respirasi anaerob belum tentu dia fermentasi. Gitu ya. Bisa ya. Jadi misalkan ada bakteri yang hidup di tempat yang tanpa oksigen, belum tentu dia fermentasi. Atau misalkan ini, ada bakteri Escherichia coli di usus besar kita, ya kan? Tapi kan dia fungsinya untuk apa? Membantu proses pembusukan makanan ya. Tapi dia anaerob karena nggak ada oksigen. Maksudnya sedikit kondisi oksigen ada pun nanti dikit kan dalam usus ya. Cuman dia respirasinya anaerob karena tanpa oksigen, tapi dia tidak masuk ke proses fermentasi. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau respirasi anaerob belum tentu fermentasi. Tapi kalau fermentasi itu mesti respirasi anaerob. Karena ini salah satu macam dari respirasi anaerob. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah ini udah tadi ya, selulosa menjadi glukosa itu adalah tahap hidrolisis. Nah tadi kan ada 4 tahap ya.
Ada 4 tahap di sini. Ada tahap tadi mana nih? Pretreatment, hidrolisis, fermentasi, destilasi, sama purifikasi. Kimia banget kalau ini ya. Nah, kalau biologi biasanya memang yang difermentasi ini, ya kan? Nah, kalau fermentasi ini dia biasanya menggunakan jamur apa? Saccharomyces cerevisiae. Ini yang akan menghasilkan alkohol. Oke, gitu ya. Ya, lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nah ini ada buta warna nih. Nomor 50, buta warna adalah kondisi mata yang tidak mampu melihat warna secara normal. Penderita penyakit ini sulit membedakan warna tertentu. Ada yang parsial, bahkan ada yang total. Yang parsial itu buta warna itu bisa ada buta warna merah atau buta warna hijau, ya kan? Kalau total berarti sama sekali dia nggak bisa membedakan warna, jadi hitam putih aja, abu-abu gitu ya, maksudnya abu-abu. Buta warna adalah penyakit umumnya didapat sejak lahir. Kondisi ini lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Kenapa? Karena buta warna ini kan terpaut kromosom X ya kan? Ini XCB gitu. Kalau perempuan ini, kok jadi satu tadi. Kalau perempuan kan X-nya 2, ya, dia akan menderita buta warna kalau keduanya punya gen buta warna. Tapi kalau laki-laki X-nya kan cuma 1. Kalau dia kena di sini langsung dia berarti buta warna. Kalau perempuan ini cuma 1 XCBX, ini masih dia namanya carrier atau pembawa. Kalau pembawa ini tidak menderita ya, dia yang membawa. Nah, ini nanti akan diturunkan ke anak laki-lakinya gitu. Jadi kalau ada anak laki-laki buta warna, berarti dia dapat gennya dari ibunya. Kalau perempuan ada yang buta warna, berarti dia dapat dari bapak sama ibunya. Gitu ya. Paham ya? Oke, coba kita hitung. Populasi buta warna terkait faktor terpaut kromosom X pada laki-laki sekitar 5%. Jika ayah normal menikah dengan ibu pembawa faktor buta warna dan berencana lagi, ngitungnya agak beda. Karena dia berencana memiliki 2 anak laki-laki. Berarti kan ada kayak apa berarti? Kayak peluang ya, ada peluang ya kan? Nah, ini ada rumusnya sendiri. Oke, kita kawinkan dulu. Yang pertama bapaknya apa ini? Ayahnya normal. Berarti kan P1 normal itu berarti XY, ya kan? Menikah dengan ibu pembawa. Pembawa tadi ya yang Mbak Rani bilang, kalau pembawa itu berarti dia belum tentu menderita ya. Nih, sini aja. P1 itu ada XY itu menikah dengan XXCB. Nah, ini yang normal. Ini carrier. Pembawa, ya kan? Kalau kita silangkan ini, kita silangkan, oke. Kita silangkan. Yuk kita pindahkan ini. Berarti ini XY, yang sini XXCB. Sini kan. Jadi ada anaknya bisa XX, XY, XXCB atau XCBY. Yang ini apa? Ini berarti perempuan normal. Aduh, benar. Ini ada perempuan normal, perempuan pembawa. Laki-laki normal, laki-laki buta warna. Karena dia punya ini nih. Gitu. Nah, kemudian nanti jika kemungkinan peluangnya itu kita akan menggunakan rumus ini, Bu. Menggunakan rumus ini kalau dia ini laki-laki normal, kan laki-laki kemungkinan cuma 2 ya, normal atau buta warna ya.
laki-laki normal itu berarti pakai P. Kemudian laki-laki buta warna itu yang pakai Q. Masih ingat ya PQ gitu? Berarti kemungkinannya kalau di sini berapa nih? Ini kan 1 ya. Berarti kemungkinannya berapa nih? Berarti separuh-separuh kan? Setengah normal atau setengahnya buta warna. Kemungkinannya ada 2. Nah, kemudian pada soal kan ada tulisannya bahwa memiliki 2 anak ya kan, dia berencana memiliki 2 memiliki 2 anak laki-laki. Nah, ini nanti menggunakan rumus ini keinginan. Tulis ya. Berencana punya 2 anak laki-laki. Kemudian berarti nanti persamaannya menjadi P plus Q kuadrat. Karena 2 ini aslinya N ya, aslinya tuh N. Nah, aslinya N. Gini. P plus Q pangkat N. Nah, yang N-nya ini adalah kemungkinan jumlah anak. Apa ya, berarti peluang atau keinginannya ya, itu N-nya tuh keinginan. Jumlah peluang atau gimana? Jumlah peluang gitu ya, biar nggak bingung. Ini adalah jumlah peluang anak laki-laki. Kan tadi pengen anak laki-laki kan 2 ya. Berarti ini ditulis berarti P plus Q pangkat 2 karena dia pengen 2 anak laki-laki. Bisa ya? Berarti ini sama dengan apa? Berarti kan P kuadrat plus 2 PQ plus Q kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa deh? Yang ditanyakan adalah kemungkinan kedua anak menderita buta warna. Kedua anak menderita buta warna. Buta warna tadi apa? Buta warna tadi apa? Q, ya kan? Buta warna Q. Berarti kita cari yang ini. Nah, kita masukkan gitu frekuensi gennya. Mana nih ya? Pakai ini ya. Ini berarti frekuensi gennya itu kan sama dengan Q kuadrat. Q-nya berapa tadi? Q-nya setengah ya, setengah kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 1/4, ya kan? 1/4 itu sama dengan berapa? Nek 100% kan 0,25 ya, 0,25. Nah, selanjutnya banyak populasinya berapa nih? Ini kecil ini deh ya, kebesaran nih. Itu bentar. Wah, terlalu besar ini ternyata. Nah, kita research dulu. Ini yang digedein. Nah, peluangnya banyak populasinya. Ini populasinya. Ini. Banyak populasi. Kita lihat tadi populasinya berapa deh di sini ada diketahui. Ini populasi buta warna ini ada berapa? 5%. Populasinya 5%. Kita tulis ya 5%. 5% itu sama dengan 0,05 kan? Tadi desimal kan? Nah, terus rumusnya kemungkinan anak menderita buta warna berarti caranya jumlah populasi ini ya, populasi dibagi tadi frekuensi gennya. Nah, populasinya berapa? Populasinya 0,05 dibagi frekuensi gennya berapa ini? 0,25. Berarti berapa? Berarti 0,05 ya, atau sama dengan berapa persen?
Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, agak belibet-belibet yang ini ya, nggak kayak persilangan yang biasa nih. Jadi kalau ini kan karena ada peluang ya, peluang, berarti pakai rumusnya yang ini ya, Dek ya. Nih, jadi pakai rumus yang ini P plus Q pangkat N. Nah, N-nya tuh beda-beda, tergantung rencana anaknya mau berapa. Kalau 3 berarti N-nya diganti 3. Tapi biasanya jumlahnya nggak akan lebih dari 3 ya kan, karena kita menghitung nih, jadi nggak akan lebih dari 3. Maksimal banget 3, jarang, biasanya 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 51. Ini fotosintesis kemarin sudah ya. Coba fotosintesis pernyataan yang benar berkenaan dengan artikel. Karena kalian sudah bisa apa itu fotosintesis ya. Coba tanpa membaca teksnya. Kira-kira yang mana nih? Pernyataan yang berkenaan dengan artikel. Kan hubungannya dengan fotosintesis ya kan, itu fotosintesis ya. Judulnya fotosintesis nih. Yang mana kira-kira pernyataan yang benar? Coba, kalau kita menghitung ya agak rumit-rumit gimana gitu ya. Nah, kalau yang ini nih, coba yang mana? Yang mana, Dek? Coba A, B, C, D, atau E? Rausan masih ya, Rausan. Vivi, masih semangat ya. Nadine, yuk. Yang mana ini yang berhubungan dengan fotosintesis? Fotosintesis, energi cahaya ini, atau pemecahan air, NADPH, atau terbentuk karbohidrat di dalam tumpukan tilakoid, yang mana? Yang B, oke, membutuhkan energi cahaya untuk membuat ATP di tilakoid. Oke, bagus sekali. Benar deh. Tilakoid itu yang mana Mbak? Aku lupa. Jauh benar loh Rausan. Yes, benar. Kan kalau tilakoid itu kan tempat reaksi, ini kan tempat reaksi terang ya. Ya kan? Kalau stroma ini tempat reaksi gelap. Kalau gambarnya, benar yang betul-betul misalnya kan ini kan ini kloroplas ya. Nah kan begini ya. Ya toh. Nah ini tilakoid, yang bener-bener ini tilakoid. Kalau ini stroma. Gitu, betul. Tilakoid tadi reaksi terang, kalau stroma reaksi gelap. Kayak gitu ya. Kalau yang A salah, fotosintesis kok kata, ya kan kemarin kita belajar anak menyusun kata yang terurai. Kalau anabolisme ya menyusun tuh apa? Menyusunnya sintesis ya. Jadi ini harusnya anabolisme. Kemudian yang C, yang B udah bener ya. Air dipecah menjadi oksigen, gimana? Kok di sini ya, dah? Masih ingat kemarin yang reaksinya? Atau kita ulangi sebentar ya. Bentar, ini naikkan sini ini ya. Kemarin kan kita sudah tulis ya fotosintesis ya kan? Ada reaksi terang. Kalau reaksi terang tadi di grana atau tilakoid boleh, grana atau tilakoid. Nah, ini ada dua ya kan, ada yang siklik dan ada yang non siklik. Kalau siklik ATP aja, kalau ini ada ATP, NADPH2 dan ada juga oksigen ya kan. Jadi oksigen itu di reaksi terang ya. Ini prosesnya fotolisis H2O, pemecahan air. Kalau yang gelap reaksi gelapnya kan tadi di mana? Di bagian stroma. Ya, di bagian stroma
Itu nanti prosesnya ada fiksasi CO2, reduksi ATP menjadi ADP. Terus ada sintesis C6H12O6. Terakhir ada regenerasi RUBP. Ya kan? Ini 4 nih, ingat-ingat ya. Nah, jadi kalau yang D itu salahnya reduksinya kok menjadi NADPH, salah. Ini harusnya menjadi kebalik, ini jadi ini ya. Yang E juga salah, terbentuk karbohidrat itu bukan di tilakoid tapi harusnya di grana gitu. Oke, betul yang B ya. Oh, kirain grana. Jadi kalau ini ya, kalau satu namanya tilakoid, kalau tumpukan tilakoid itu namanya grana. Ini namanya grana. Ya, jadi tumpukan tilakoid. Jadi satu tilakoid, tumpukan tilakoid namanya grana. Oke, gitu ya, Lausan. Bisa ya. Yuk, lanjut nomor berikutnya. Nomor 52. Ditemukan di perairan ganda organisme dengan ciri simetris radial. Radial itu yang gimana radial? Nih, simetri radial. Radial itu gimana? Bisa dibagi banyak-banyak gini ya, radial. Berbentuk seperti bel, berenang bebas, memiliki otot sirkuler dan radial, menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Dapat disimpulkan organisme tersebut termasuk ke dalam filum yang mana filumnya punya tentakel ya. Ini hati-hati, punya tentakel radial, bentuknya seperti bel atau lonceng. Oh, bagus. Wah, Fajar muncul nih. Ya, bagus, betul. Ya, jadi yang B. Kalau porifera apa sih porifera itu? Porifera ini hewan berpori. Contohnya ada spong. Solenterata ini hewan berrongga. Contohnya ada hewan berongga, contohnya misalkan ada hidra, ada itu yang kayak bel itu apa? Ubur. Nah, ini semua mengalami metagenesis ya, iya kayak spons, iya betul. Kalau yang hidra ini, terus kalau Annelida apa Annelida? Annelida ini adalah cacing gelang. Karena tubuhnya kayak gelang-gelang. Cacingnya kan ada 3 ya. Cacing hati gitu. Oh bukan, beda. Cacing hati nanti dia masuk ke cacing hati kayaknya masuk yang ini deh, Nematelmintes ya. Kalau Annelida itu yang cacing gelang. Cacing gelang itu ada yang cacing tanah. Terus ada pacet, lintah. Nah, yang ini. Kalau yang siapa? Cacing hati kayaknya masuk Nematelmintes atau masuk ke cacing gilik. Nanti kalau Platyhelminthes cacing pipih yang cacing pita, planaria gitu ya. Kemudian yang Echinodermata. Apa ini Echinodermata? Kalau bulu babi, ya betul. Ini adalah hewan berkulit duri. Hewan berkulit duri. Ini ada 5 kelas ya. Tadi ada bulu babi. Terus apa lagi? Yang ada duri-durinya. Kalau Echinodermata semua di laut ya. Oke, bintang laut. Terus apa lagi? 5. Anemon.
Kalau anemon laut nggak masuk ya. Anemon laut tadi masuknya Solenterata ya. Solenterata. Ini apa? Bintang ular, iya bintang mengular. Bintang mengular itu yang bentuknya gini ya. Gini terus ininya gini loh. Tuh, bintang mengular. Timun laut masuk, dia masuk Holoidea ya, masuk kelas timun laut atau teripang, ya kan, teripang atau timun laut. Satu lagi namanya lilia laut. Oke. Tapi bedanya kalau yang timun laut atau teripang, dirinya itu udah mereduksi menjadi spikula, jadi udah nggak tajam-tajam kayak bulu babi ya, tapi dia mereduksi jadi spikula, jadi kayak tonjolan-tonjolan aja. Terus yang tadi apa? Cacing pita. Pipih ya, cacing pipih. Nah, contohnya cacing pipih ini ada cacing pita. Pita itu ada yang bisa hidup di usus babi atau di usus sapi. Kalau yang di babi namanya Taenia solium. Kalau yang di sapi namanya Taenia saginata. Terus ada juga planaria. Planaria itu yang bentuknya kayak gini loh. Nah, dia pakai fragmentasi ya, reproduksinya. Tuh, pakai fragmentasi. Planaria, gitu. Betul itu, yang pakai planaria, yang pakai fragmentasi, pemotongan bagian tubuh. Masih ingat ya berarti ya? Oke. Sebenarnya masih ada lagi ya untuk film di hewan avertebrata, itu masih ada arthropoda, terus ada moluska 7 ya, sama tadi ada nematelmintes. Kalau ini berarti hewan beruas. Beruas itu berarti tubuhnya ada ruas-ruasnya ya. Beruas-ruas itu misalkan ini ada insekta, ada laba-laba, terus ada udang, termasuk kaki seribu juga masuk. Yang moluska berarti apa? Hewan lunak. Misalkan ini ada apa? Yang hewan lunak apa? Yang hewan bekicot, kalajengking. Iya, kalajengking temennya laba-laba ya. Nih, kalajengking temennya laba-laba. Bekicot, siput, siput ini masuk siput, bekicot. Terus yang di laut ada kuda laut itu ikan loh. Kuda laut itu ikan loh ya, dia Pisces, dia bertulang belakang, hati-hati. Kuda laut itu Pisces. Kerang, betul, kerang. Satu lagi, aku lupa mbak, kepiting. Nah, kepiting tuh temennya udang ya, yuyu, sama kepiting. Kalau yang lunak satu lagi ada apa? Yang di laut, lunak, tubuhnya tuh lunak. Ya, pinter. Gurita. Banyak mbak. Apa coba sebut no banyak. Cumi-cumi masuk, ini temennya gurita ya, cumi-cumi. Nah, nematelmintes ini cacing gilik tadi ya, cacing gilik. Contohnya tadi ada cacing usus, apa cacing usus, cacing perut, Ascaris lumbricoides, ya. Cacing perut ini cacing perut. Terus ada juga cacing kremi. Masuk ya.
Oke, lanjut berikutnya nomor 53. Ini masuk ke, kalau di soal-soal UM ini nanti masuk ke bab fisiologi manusia. Ini ada sphygmomanometer. Sphygmomanometer ini digunakan untuk menghitung atau mengukur tekanan darah. Biasanya kalau yang digital tuh beda ya sama yang pakai air raksa itu ya, atau pakai jarum. Oke, kita harus tahu dulu ini nama organnya ini, bagian jantung namanya apa di ini? Yang nomor 1. Nomor 1 namanya apa? Ini ruang jantung yang nomor 1 namanya apa? Apa ya? Ruang jantung nomor 1? Atau nomor 2 dulu boleh? Atau 3? Atau 4? Ruang jantungnya namanya apa? Mana Rausan, Vivi, ini mana ya? Nadine Cahaya. Ventricle, iya, ventricle kanan atau kiri? Dexter atau sinister? Yang bawah bilik, yang atas serambi. Yang nomor 1 kiri atau kanan? Oh ya, kiri, berarti sinister ya. Kalau kanan Dexter. Atau kita belum mengingatnya nih, ada sasi, bawahnya apa Dek? Nah ya kan, jadi ini ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri ya. Bagian serambi itu nama lainnya adalah atrium. Kalau bilik namanya ventricle. Kalau kanan itu namanya dexter. Kalau kiri itu adalah sinister. Ya. Nah, kemudian dilihat fungsinya. Bagian bilik itu fungsinya untuk memompa. Bagian bilik itu untuk memompa. Kalau yang serambi menerima darah. Nah, yang dilihat ini tensinya berapa nih, Dek? Tensinya 209/81. Tekanannya berarti gimana ini? Nah, jawabannya yang mana? Hasil perhitungan tekanan darah Pak Indra jika dihubungkan dengan kerja jantung berdasarkan skema jantung menunjukkan, tadi kan 209/81 ya, 209/81. Yang di atas itu yang disebut dengan tekanan sistol, berarti sistol. Yang di bawah namanya tekanan diastol. Bentar, ini ya, bisa dulu. Nah, yang di bawah namanya diastol. Kalau tekanan sistol atau tekanan yang 209 itu ketika bilik kontraksi. Ini ya, kondisinya adalah saatnya nggak usah langsung ya. Bilik kontraksi. Kalau diastol itu berarti bilik kebalikannya relaksasi. Kalau bilik kontraksi itu berarti tahapnya ketika dia memompa ya. Saat dia memompa. Kalau relaksasi berarti menerima. Oke, berarti jawabannya yang mana? Atau ini kita ganti nih, kita copy di sini ya, biar nanti lihatnya. Nah, ini nih ya, kita lihat. Sini ya, pindah sini ya, pindah sini. Sulit banget ya, mana ya? Penuh ya? Sini bingung naruhnya nih, sini aja wis. Nah. Oke, berarti yang mana jawabannya? Coba bisa dianalisis ya. Coba silakan dianalisis. Kira-kira yang mana?
209 tadi namanya, oh yang A. Tekanan darah dari 9 dihasilkan dari kontraksi otot nomor 1, 2, sedangkan tekanan 81 dihasilkan dari kontraksi otot nomor 3 dan 4. Coba dilihat lagi. Dilihat lagi ya. Dilihat lagi tadi. Ini 209 berarti kontraksi 1 2. Oke, benar ya, karena 1 2 ini adalah bilik ya. Bilik, betul. Nomor ini 8 ini adalah 3 4 yang kontraksi. Bagus. Bisa ya berarti ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Tekanan darah ini masuk fisiologi nanti, fisiologi manusia. Bisa? Bisa ya, aman ya. Oke, kalau bisa lanjut nih. Aman ya, aman. Aman. Kemudian nomor 54, ini masuk ke tahap fermentasi ya. Fermentasi tadi ya, fermentasi roti. Berarti kalau ini fermentasinya mesti anaerob karena kondisinya ditutup ya. Ditutup itu supaya tidak terkena oksigen. Oke, yang pertama nomor 54 nih, 54. Faktor yang mempengaruhi kondisi akhir dari adonan roti adalah ini adonannya kan jadi mengembang ya, jadi besar banget karena tadi ada, jadi roti mengembang itu karena ada CO2 yang terperangkap di adonan, sehingga nanti adonan roti itu mesti ada kayak rongga-rongganya. Itu rongga dari gas CO2. Oke, jadi yang mana nih jawabannya 54? Ini ada 2 tahap ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu tulisannya apa nih? Adonan roti mana adonan roti ini terbuka ya, nomor 1 itu yang terbuka enggak ditutup, kalau nomor 2 ditutup. Nah, yang mana berarti? Ini ditutup nih, yang ini enggak ditutup. Balik. Nomor 1 yang enggak ditutup ya, karena ini lebih besar kan. Ini tidak ditutup, yang 2 ditutup. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Cara 2 mengkondisikan agar suasana anaerob sehingga roti bisa bekerja dengan optimal dan adonan mengembang. Oke, bagus. Tadi ya, jadi dia emang ditutup biar bisa mengembang. Oke, lanjut di nomor berikutnya, nomor 55. Nomor 55 ini berkaitan dengan proses transkripsi. Ada tahap RNA mengalami splicing, ya kan? Coba urutannya yang mana dulu? Berarti pertama kan kalau proses yang namanya sintesis protein itu kan diawali dari rantai DNA yang dicetak. Jadi kalau ini sintesis protein gimana ya, sini ya, ini sintesis protein itu ada 2. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua translasi. Ditranskrip itu artinya dicetak. Kalau translasi diterjemahkan. Jadi ada 2 tahapnya ya, dicetak, hasil cetakannya diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, berarti kalau yang namanya transkripsi kan yang dicetak itu kan DNA dirubah menjadi mRNA. Kalau
diterjemahkan, berarti mRNA-nya diterjemahkan menjadi asam amino gitu. Oke, coba urutannya yang mana kira-kira? Berarti dimulai dari nomor berapa? Yang ada DNA-nya kan, berarti karena kan tahap yang pertama kan DNA dulu tuh ya dicetak. Hasil cetakannya diterjemahkan nanti menjadi asam amino. Coba yang mana? Yuk, yang B. Oke, kita lihat yang B. Berarti dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, ya betul, karena DNA ya, DNA dibuka oleh helikase. Jadi pita DNA itu dibuka, jadi kayak red slating gitu ya, dibuka. Kemudian yang kedua adalah tadi transkripsi, betul. 1, 3, udah 1, 3 cuman yang B aja ya. 1, 3, 2 mengalami splicing, baru translasi protein oleh enzim aminoasil transferase. Oke, betul. Itu bisa ya, udah benar ya berarti ya prosesnya. Kalau antisintesis proteinnya, bisa mungkin masih ada soal lagi ya, soal ini paling soal yang berhubungan dengan pembentukan asam amino. Ini dulu aja deh ya. Oke, ini dulu. Kita tambah 1 nomor lagi. Masih berapa nih? 1, 2. Saya mau menjelaskan yang ini dek sebentar ya. Karena nanti kalau misalkan ada soal-soal sintesis protein. Yang pertama tadi kan DNA-nya dirubah menjadi mRNA. Oke. Udah beda tempat ya. Yang berikutnya nanti mRNA-nya ini tadi diterjemahkan oleh siapa? tRNA. Tempat. Kalau yang pertama ini kan tadi namanya apa? Transkripsi ya. Transkripsi. Transkripsi itu tempatnya ada di inti atau di nukleus, di inti sel kan DNA. Kemudian kalau udah terbentuk mRNA, dia akan meninggalkan dan masuk ke bagian sitoplasma. Tahapnya atau di penerjemahan adalah translasi, ditranslate gitu ya. Kan tadi DNA kan gini ya, double helix terus ikatan hidrogennya diputus oleh enzim helikase. Nah, ini ada yang namanya rantai non-template sama template ya, template sama rantai non-template. Jadi yang dicetak adalah rantai template-nya. Kemudian kalau RNA kan cuma single strand ya, cuma satu aja rantainya, ini namanya rantai codon. Nah, kalau sudah terbentuk rantai codonnya akan meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma. Ini namanya codon. Yang membawa pasangan dari codon ini disebut dengan anti-codon itu ya. Nah, misalkan kita coba satu aja ya, satu aja. Misalkan di sini ada ATG, berarti sini apa Dek? Berarti A pasangannya, ingat A itu pasangannya T, G pasangannya C. Ya, berarti kalau ini A maka ini menjadi apa U? U itu untuk RNA, D itu untuk DNA. Kalau rantainya adalah rantai codon, berarti kan RNA, berarti A-nya diubah menjadi U, E-nya diubah menjadi A, G-nya diubah menjadi C. Nah, gitu ya. Betul, UAC, bagus. Itu dalam ribosom apa nukleus, Mbak? Yang mana?
yang sitoplasma ini. Sitoplasma ya, kalau yang translasi ini jelas di ribosom ya, tapi ribosom yang ada di sitoplasma, boleh ditulis organelnya ribosom. Tapi kalau transkripsi itu di nukleus ini ya, nukleus atau inti. Nukleus, karena DNA itu hanya ada di inti, di mitokondria sama kloroplas. Gitu ya. Oke, ini untuk sintesis protein ya, sekilas aja. Terus kalau tRNA ya, kalau misalnya dia UAC, berarti ini nanti menjadi apa? Pasangannya pasangannya U A, berarti U G, kan gitu, ya kan? Nah, yang di sini ATG-nya berarti dirubah menjadi T mana pasalnya T ya, TAC. Nah, ini kayak gini ya untuk sintesis protein secara ringkas aja. AUG-nya di mana, Fajar? AUG yang mana? Oh, ini tadi ya. Oke, betul, AUG. Oke, di screenshot dulu aja ya. Ini tadi boleh satu lagi nih ya, satu nomor lagi. Aduh, hilang. Bentar. Wah, hilang ini. Mas, hilang ini Mas ini. Pencet, Mas. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Kita screenshot dulu. Dari nomor 46 ya. Silahkan di screenshot dulu, diusahakan bareng-bareng ya supaya nanti nggak ketinggalan ya. Yuk, silahkan. Loh, jadi TPA Mbak. Aduh, tadi salah kepencet kok yuk. Oke, nggak jadi ya TPA ya. Yuk, 46. Oke, sudah. Selanjutnya nomor masih nomor yang sama tadi. Bareng-bareng ya, ini jangan sampai ketinggalan karena nanti nggak diulang loh, ayo. Ya, 47 tadi kita bahas tentang struktur fungsi ginjal, tepatnya di bagian nefron ya. Kemudian nomor masih tentang ginjal, nanti pembentukan urin. Terus yang berikutnya tentang ekosistem ya, ini masuknya nanti ekosistem. Terus yang berikutnya lagi ini bioetanol, ini nggak usah screenshot, jangan ada catatannya ya, ini aja. Ini tahapannya tadi. Kemudian yang berikutnya nomor 50 tadi ya, kita menghitung peluang munculnya anak. Mbak boleh nanya, kalau masuk fase metafase itu kromatidnya udah berubah jadi kromatid ya Mbak? Ini apa, mitosis atau meiosis? Mitosis, oh meiosis 1 atau 2? Meiosis 1 atau 2. Nah, boleh ya tambahan dikit di sini. Gimana ya di sini ya? Nah, ntar sini ya. Nih. Jadi kalau meiosis 1 ya, oke. Jadi meiosis 1 itu kan tahapnya ini meiosis 1. Meiosis 1 itu kan tahapnya ada promat ya, pro 1, meta 1, ana 1, telofase 1. Nah, fase metafase, perubahan kromatid menjadi kromatin jadi kromatid itu terjadi pada profase 1. Ya, profase 1 itu ada di tahapnya namanya lezitadidis. Berarti apa? Ada leptoten ya, kemudian ada zigoten, pakiten, dan diploten, terakhir diakinesis. Ini namanya diakinesis
Nah, tahap perubahan dari kromatin. Tin itu artinya benang ya. Tin itu artinya benang. Jadi di sini Dek, di sini tinnya tadi benang-benang akan berubah menjadi kromatid. Tid itu berarti yang sudah memampat atau yang sudah mengalami kondensasi. Dia memadat tuh. Jadi bentuknya kayak gini Dek nanti. Nah, ini. Kan ini sentromer ya. Nah, gini Dek. Nah, ini namanya ini satu ini namanya kromatid. Gitu ya. Kalau metafase itu kan dari tengah jadi dua gini kan, dari tengah. Jadi kalau yang metafase itu kan dari gini tadi. Kan tadinya di tengah ya kan, XX-nya ada gini kan tetrat. Nah, ini namanya metafase. Jadi ada 4 kromatid yang berjejer di bidang ekuator, namanya metafase. Bentuknya masih kromatid ya. Jadi di sini masih bentuknya kromatid. Perubahannya di sini profase saat leptoten. Kromatin menjadi kromatid. Kalau di metafase masih kromatid. Akan berubah lagi nanti di sini. Di telofase ini berubah dari kromatid berubahnya menjadi kromatin. Tuh. Jadi nanti dia memendar lagi gitu. Ya. Paham ya? Ini namanya kromatid. Gitu? Oke, itu di interfase ya, Mbak. Yang mana interfase? Kalau interfase itu sebelum meiosis 1. Ya, sebelum proses pembelahan itu ada interfase. Inter itu antara, jadi antara fase persiapan menuju pembelahan gitu. Oh, berarti di meiosis 2 itu langsung gitu. Nah, langsung iya. Jadi nanti nggak ada interfase ya. Antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu tidak ada yang namanya interfase. Ya, nggak ada. Oke, gitu ya. Ini ya, udah ya. Sip. Mau menjelaskan yang ini tapi kalau waktu kita habis jadi next time mungkin ya. Oke, lanjut di nomor 51. Ini fotosintesis. Ini fotosintesis, silakan boleh di screenshot dulu. Lanjut. Oke. Ini udah ya. Kemudian nomor 52 tadi kita bahas tentang avertebrata ya. Avertebrata tadi beberapa kita bahas filmnya, ada 8 film ya. 53 ini tadi sphygmomanometer atau tensimeter ya gampangnya, dia untuk mengukur tensi atau tekanan darah. Tadi prosesnya ini jangan lupa ya, sasi bawahnya sistol dan diastol. Sistol kontraksi, diastol yang bilik relaksasi. Oke. Kemudian ini tadi fermentasi ya, fermentasi diingat namanya fermentasi itu kondisinya pasti anaerob. Tapi kalau anaerob belum tentu fermentasi, gitu ya. 55 sintesis protein tadi kita bahas sedikit ya, sintesis protein. Tahapannya udah betul ya, 1, 3, 2, 4. Jadi DNA-nya dibuka dulu, baru transkripsi, baru mengalami splicing. Splicing itu nanti ada penghilangan rantai yang namanya intron, dihilangkan gitu. Kemudian ini tadi catatan sedikit untuk sintesis protein ya, dicetak dulu baru diterjemahkan. Diterjemahkan jadi apa? Diterjemahkan ini jadi asam amino. Gitu ya. Oke. Ini belum tadi ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita bahas sampai nomor 55. Yang lain belum kebahas karena waktu kita sudah habis ya. Mungkin di lain waktu. Terima kasih adik-adik semua. Semoga sukses selalu ya. Sudah di bulan Juni. Semoga nanti tanggal 13 mendapatkan kabar yang membahagiakan ya. Amin. Oke,